Polres Cianjur kini tengah menyelidiki pengerusakan mobil mantan anggota DPR RI Waode Nurjainab oleh sekelompok orang tak dikenal di Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur, hari Jumat kemarin. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton mengaku telah menerima laporan tersebut dan kini tengah menyelidikinya. Pihaknya mengaku belum bisa memastikan motif pengerusakan mobil oleh orang-orang diduga preman tersebut. Kami akan dalami apakah itu salah sasaran atau ada unsur lainnya. Apapun itu motifnya, kami akan proses. Tambahnya, kaca mobil korban pecah dan ditemukan ada barang bukti batu besar yang rusak kaca depan dan kaca belakang, katanya. Untuk diketahui, anggota DPR RI ini mengalami kejadian tersebut pada hari Jumat 9 Oktober 2010 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Berikut kronologinya dari korban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat, teman, dan saudara-saudara saya dimanapun berada, perkenankan saya Waode Nurjainab memberikan sedikit informasi pengalaman mengerikan yang saya alami pada hari Jumat kemarin. Mohon senantiasa waspada. Semoga tidak ada yang mengalami hal yang saya alami tersebut. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Berikut ringkasan kisahnya. Pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 pagi saya ke Cianjur, rencana sekalian pulang ke Bandung. Bersama saya, Bang Joy, driver, Laode Joko, lawyer di kantor, Laode Ahmad, staf kantor. Kami rencana ingin ke Polres Cianjur untuk suatu urusan. Sebelum ke Polres Cianjur, kami mampir di Resto Bakul Sunda yang ada vilanya, terletak di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur. Rencana kami mau menginap semalam untuk istirahat dan refreshing buat staf-staf yang agak kelelahan setelah beberapa pekan menyelesaikan pekerjaan agak berat. Setelah istirahat, sore hari, sekitar jam 15:30, kami ke daerah Puncak 2, sekitar 3 atau 4 km dari Bakul Sunda, untuk melihat pemandangan kota bunga dari ketinggian. Kota bunga begitu terkenal keindahan alamnya. Untuk menuju Puncak 2, kami melewati jalan raya arah Jonggol. Setiba di jalan yang sudah mulai menanjak, saya dan rombongan melihat ada perkebunan yang diberi beberapa pelang bertuliskan PT MPM dan ada suatu tempat yang terlihat seperti pos penjagaan perkebunan. Saat itu kami lihat ada beberapa orang berjaga-jaga di sekitar pos. Saat itu, di sekitar perkebunan yang sepertinya milik PT MPM, kami juga melihat di beberapa tempat ada orang berdiri dengan sepeda motor di samping dan sebagian ada yang duduk di atas motor. Orang-orang tersebut terlihat memegang HP dan ada juga yang memegang HT. Ketika kendaraan kami melintas di hadapan orang-orang tersebut, kami melihat orang-orang itu seperti sedang menfoto dan menvideo kami. Saat itu kami tidak curiga apa-apa karena kami hanya sekedar pengguna jalan raya yang kebetulan sedang melintas di depan area perkebunan. Kami merasa tidak punya masalah apa-apa dengan mereka ataupun pihak lain. Ketika sampai di jalan yang sudah ada pemukiman warga, kami putar kendaraan untuk kembali ke arah Resto Bakul Sunda yang saat itu rencananya saya akan terus ke outlet Kampung Brasco untuk membeli sepatu. Beberapa pasang sepatu saya yang biasanya standby di mobil, ternyata diturunkan driver saat mencuci mobil, dan lupa dikembalikan ke mobil. Saya baru sadar tadi ada sepatu dalam mobil ketika setiba di Bakul Sunda dari Jakarta. Saat kendaraan kami menyusuri jalan turun dan melewati perkebunan kembali, terlihat orang-orang berdiri atau berjaga di pos penjagaan perkebunan dan beberapa titik tempat orang berdiri atau duduk di atas motor tersebut, ternyata masih menfoto dan menvideo kami. Tapi sekali lagi, kami tidak curiga apapun dan kami sama sekali tidak membuka kaca mobil ataupun menghentikan kendaraan.
Saat itu kendaraan kami melaju normal menyusuri jalan raya menuruni puncak sambil kami menikmati pemandangan alam kota bunga yang menurut saya sangat indah seperti di Eropa lagi musim semi. Ternyata, ketika kendaraan kami melaju menuruni puncak, ada orang yang membuntuti kendaraan kami sambil terus memvideo kami. Sesampai kami di sekitar Bakul Sunda, Laode Joko turun dari mobil untuk sholat ashar dan saya ditemani staf dan driver, menuju outlet Kampung Brasco untuk membeli sepatu. Sampai di Kampung Brasco, saya ditemani Laode Ahmad, masuk dalam outlet. Sementara Bang Joy atau driver menunggu di area parkir. Sekitar 10 menit berada dalam outlet, saya dilaporkan Laode Ahmad, bahwa infonya mobil saya dirusak orang-orang. Mendengarnya, saya sangat terkejut dan langsung keluar outlet. Saat itu saya melihat banyak orang-orang sedang berkerumun dan terlihat panik. Saya syok banget ketika mendapat info bahwa ada segerombolan orang masuk area parkir outlet dengan membawa golok, samurai dan batu besar, mendatangi mobil saya dan langsung merusak mobil dengan bengis dan membabi buta. Saat keluar dari outlet, saya sudah tidak mobil saya. Ternyata mobil langsung dibawa driver ke Polsek Pacet, berjarak kurang dari 1 km dari outlet. Tidak lama kemudian, ada polisi mendatangi area parkir outlet, melihat TKP, dan mengambil beberapa batu besar dan pecahan kaca mobil yang berserakan, barang bukti. Saat itulah, saya ketahui dari polisi-polisi tersebut bahwa mobil dibawa ke Polsek. Mereka minta saya ke Polsek dengan menumpang mobil polisi. Sebelum saya ke Polsek, sempat saya berbincang dengan saudara Roni, manajer outlet. Kata Roni, sepertinya orang-orang yang merusak mobil saya itu dari perkebunan MPM. Saat itu saya minta Roni untuk bantu memberikan saya rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Akhirnya saya ikut polisi ke Polsek, sedangkan Laode Ahmad saya minta untuk tetap di outlet untuk mengawal rekaman CCTV. Saat di Polsek, rencana saya buat LP, tapi rupanya Polsek tidak sanggup dan minta saya untuk buat LP ke Polres Cianjur. Saat maghrib, saya diantar oleh anggota Polsek ke Polres Cianjur. Lalu saya buat LP di Polres Cianjur. Malam itu juga saya dapat info bahwa belum lama ini ada konflik antara PT MPM dengan masyarakat penggarap tanah. Di belakang PT MPM banyak aparat berpangkat jenderal. Barangkali faktor itulah yang membuat Polsek tidak berani untuk menerima laporan polisi dari saya. Saya sangat berharap Polres Cianjur dapat berani proses hukum LP saya. Saya adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh preman-preman PT MPM. Menurut seseorang yang mendengar pembicaraan preman-preman PT MPM tersebut, bahwa mereka mengincar pemilik mobil yang katanya dari Cianjur. Namun karena pemilik mobil ngumpet, mereka menghancurkan mobilnya. Jelas-jelas saya bukan orang Cianjur dan bukan datang dari Cianjur. Saya dari Jakarta dan hendak ke pulang Bandung via Cianjur dan rencana istirahat semalam di Bakul Sunda. Jadi sepertinya ada salah sasaran atau target mereka. Saya syok banget sampai saat ini. Saya membayangkan bagaimana jika saya berada dalam mobil saat itu. Saya membayangkan bagaimana nasib driver saya jika tidak segera kabur ke Polsek. Saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi ancaman terhadap nyawa saya, staf dan driver saya yang saya rasa sangat-sangat mengerikan. Sampai saat ini saya masih syok dan tidak terasa air mata saya masih mengalir jika mengingat peristiwa tersebut. Saya berharap Polres Cianjur bisa segera menangkap pelaku kejahatan atau kriminal-kriminal yang terindikasi dari PT MPM tersebut, bisa segera ungkap motif mereka dan siapa dalangnya. Semoga hukum dapat ditegakkan. Salam Takzim. Bandung, Ahad, 11 Oktober 2020. Jam pukul 7:15 WIB. Korban kekerasan dari preman-preman kriminal yang terindikasi bekerja pada PT MPM. Waode Nur Zainab.